A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan adab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat ke-7 namanya surat Al-A'raf ayat 167. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di BCA Islamic Center Surabaya, menyapa diri kita dan juga keluarga besar kita dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan kita mampu untuk membacanya dan juga menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkan serta mendakwahkannya kepada diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang benar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya 167. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dalam ayat ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemberitahuannya kepada orang-orang Yahudi bahwa Dia akan mengirimkan manusia lain yang lebih perkasa dari mereka untuk menjajah dan menyiksa mereka. Mereka selalu akan hidup dalam kehinaan dan penderitaan sampai akhir zaman, disebabkan tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dalam sejarah telah terbukti dengan jelas ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesudah zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bangsa Yahudi diperangi oleh bangsa Babilonia di bawah pimpinan Raja
Nebukadnezar. Mereka hancur. Laki-laki banyak yang dibunuh dan wanita-wanitanya banyak yang dijadikan hamba sahaya. Banyak pula di antara mereka yang dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Sesudah itu mereka dijajah berganti-ganti oleh bermacam-macam kerajaan. Karena itu mereka mengalami penderitaan berabad-abad lamanya akibat peperangan yang tak henti-hentinya. Akhirnya mereka jatuh ke tangan bangsa Romawi sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Zaman Romawi Kristen, mereka tidak mempunyai kekuasaan lagi. Bahkan mereka diusir dari negeri mereka dan terpencar-pencar di beberapa negeri. Sebagian mereka melarikan diri ke Jazirah Arab. Tinggallah mereka di daerah ini dengan aman. Tetapi kemudian sesudah agama Islam datang, mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Padahal beliau telah memberikan kebebasan kepada mereka hidup di daerah Islam berdasarkan perjanjian dengan mereka. Karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka, terpaksa kaum muslimin mengusir mereka dari daerah Islam. Ada pula di antara mereka yang dibunuh atau terbunuh karena berpihak kepada kaum musyrikin waktu peperangan Perang Ahzab. Pada abad ke-20, mereka mengalami penderitaan yang tak terpikirkan. Dalam Perang Dunia Kedua yang lalu, banyak orang Yahudi menjadi korban kekuasaan Nazi Jerman di Amerika, di Eropa, dan di Rusia. Dewasa ini mereka masih banyak mengalami penghinaan. Meskipun orang-orang Yahudi sekarang sudah mempunyai tanah air atau negara Israel, namun mereka tetap dalam penderitaan karena sikap mereka yang juga disebabkan umat manusia di dunia ini, terutama umat Islam, memusuhi mereka. Negeri Israel itu dibentuk dengan mengusir rakyat Palestina yang menjadi penduduk asli negara tersebut. Demikianlah nasib bangsa Yahudi itu. Sesungguhnya hukum Allah berlaku terhadap umat yang mendurhakai perintah-perintahnya dan membuat onar. Tetapi pengampunan dan kasih sayang Allah sangatlah besar dan luas bagi mereka yang taubat dari dosanya, kembali ke jalan Allah dengan penuh kesadaran dan dengan jalan mengadakan perbaikan. Allah pasti menghapus penderitaan mereka. Mudah-mudahan kisah-kisah para umat-umat terdahulu yang kita kaji dapat menjadi pelajaran bagi umat-umat sekarang. Marilah kita tiru hal-hal yang baik dan marilah kita hindari hal-hal yang jelek. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini panjenengan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan panjenengan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayatnya 185, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu.
barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Mudah-mudahan hidup kita hasanah dan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, bimbingannya kepada kita, sehingga Islam kita kokoh, iman kita kokoh, dan ihsan kita kokoh, sehingga kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Tapi apabila kita kufur, Allah akan menyiksa kita. Sebagaimana Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ingat itu kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan yang benar. Jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa, maka kita akan menjadi orang-orang yang terhina. Allah berfirman di surat kedua ayat 151, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat 152 dari surat Al-Baqarah, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. 153-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar ini membutuhkan apa, Pak? Bu, membutuhkan iman, Islam, taat, ya. Jadi sabar ini bisa wujud kalau kita Islamnya baik, imannya baik, taat benar, terus sabar. Setelah itu kita akan bisa sholatnya khusyuk, rajin sedekah, ilmu dan harta kita atau tenaga kita, dan kita akan bisa puasa dengan baik. Akhirnya kita akan bisa menahan nafsu kita, ya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sofiyah. Maka harus kita tundukkan, diajak nafsu kita ini beriman dan takwa kepada Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan panjenengan menjadi ahli dzikir. Siapa yang berzikir kepada Allah, maka dia bersama Allah, sehingga mudah kita melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh puasa yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dapat menyebabkan kita menjadi
insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjenengan bisa meninggalkan segala larangan-larangan Allah, sehingga akhlak panjenengan menjadi mulia, sehingga panjenengan akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Termasuk tanda kesempurnaan Islam seseorang itu kalau dia mampu meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna, memilih hal-hal yang berguna. Tanda iman seseorang itu sempurna adalah punya akhlak yang baik, akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucap, hati, pikir, perbuatan kita baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga siswa-siswi kami, para santri baca Al-Quran di Islamic Center dan yang ada di bumi ini yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.